Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofyan Fahmi, nomor admin 190206181, akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi saya, yang mana itu bertema tentang HAM. Di sini HAM secara harfiah adalah hak asasi manusia yang dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu. Dengan kata lain, HAM secara umum itu dapat diartikan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara harfiah, secara kodrati, universal, abadi. Jadi semua manusia yang ada di bumi itu mempunyai HAM yang sama dan bersifat abadi selamanya sampai akhir hayat. Selanjutnya, menurut para ahli HAM, yang pertama adalah menurut Jan Matterson dari Komisi HAM PBB dalam Teaching Human Rights United Nations, sebagaimana dikutip Baharudin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tampaknya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Jadi hak ini wajib ada pada manusia tersebut, setiap manusia umumnya. Yang kedua, menurut John Locke ini menyatakan bahwa HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada yang menciptakan sebagai yang dikodrati, yaitu manusia tersebut. Mansur Effendi 1944. HAM dan hukum bagaikan mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Jadi antara HAM dan hukum itu saling menyatu walaupun dia berbeda arah. Hukum sebagai batasan dan sebagai pengawal HAM yang dapat merelasikan perwujudannya. Jadi hukum itu yang membatasi dan HAM itu yang merelasikan keadilan dari HAM. Hukum sebagai alat yang mengatur HAM untuk mendapat hak-hak yang sama, dan HAM harus dipertahankan. Jadi itu. Selanjutnya, pelanggaran HAM ini adalah setiap perbuatan seseorang yang atau kelompok yang termasuk antara negara ataupun kelompok. Maksudnya seseorang individu, kelompok atau negara, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang kelalaian secara mengurangi hukum menguranginya, menghalangi dan membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Kasus pelanggaran HAM itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kasus pelanggaran HAM berat, dan yang kedua adalah kasus pelanggaran HAM ringan. Yang termasuk pelanggaran berat contohnya misalnya pembunuhan massal atau genosida. Yang kedua adalah pembunuhan sewenang-wenangnya atau di luar putusan keadilan. Jadi kalau dalam pengadilan menetapkan seseorang dibunuh, itu nggak apa-apa, itu karena hukum. Tapi kalau di luar itu nggak boleh, itu termasuk pelanggaran HAM yang berat. Yang ketiga adalah penyiksaan. Yang keempat, penghilangan orang salah paksa, jadi kayak diambil, diasingkan, dicuri gitu. Yang kelima adalah perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua adalah kasus pelanggaran HAM biasa atau ringan. Yang pertama ya pemukulan, seperti pemukulan itu. Yang kedua penganiayaan. Pencemaran nama baik juga termasuk. Menghalangi orang untuk mengekspresikan atau menyampaikan pendapat itu juga termasuk pelanggaran HAM, karena setiap manusia itu bebas untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Di sini saya akan sedikit memberi contoh kasus pelanggaran HAM yang mana tentang Baik Nuril. Baik Nuril ini ceritanya cukup populer dulu, cukup booming. Ini kasusnya tentang dia itu seorang guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Jadi si Baik Nuril ini didakwa bahwasanya dia menyebarkan video atau sebuah rekaman yang berisi tentang kesusilaan ya, dan dihukum 6 bulan penjara serta denda seberat-beratnya 500 juta dalam kasasi Mahkamah Agung atau MA. Nah, di sini padahal si Baik Nuril ini seharusnya itu menjadi seorang korban,
Karena apa? Dia ini aslinya tuh guru yang gak di chat atau di WA beri pesan, yang pesannya itu berisi tindak-tindakan yang senonoh atau mengandung asusila. Nah, si Baik Nuril ini kak nggak terima, kak nggak enak gitu, apa namanya, dia dikirim ini oleh salah seorang guru atau kepala sekolah di SMAN 7 Mataram tersebut. Jadi si Baik Nuril melaporkan, tetapi di balik itu video yang dikirimkan, di video-video atau rekaman asusila itu sudah ditonton oleh teman Baik Nuril tanpa sepengetahuan Baik Nuril dan disebarkan. Nah, dalam kasus ini Baik Nuril saat melaporkan malah dilaporkan karena dia telah mencemarkan nama baik seorang kepala sekolah tersebut dengan cara menyebarkan rekaman yang mengandung kesusilaan atas nama si kepala sekolah tersebut. Jadi Baik Nuril seharusnya tidak menjadi korban, tidak menjadi terdakwa, malah harusnya menjadi korban, malah menjadi terdakwa. Di sini kesalahannya kan, seharusnya tidak memandang bulu. Soalnya ini Baik Nuril sebagai guru honorer dan kepala sekolah yang sudah tetap. Jadi ya mohon untuk hukum di Indonesia diingatkan lagi. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk laptopnya, saatnya kayak saya gini, saya nggak kelihatan, tapi kalau gini laptopnya nggak kelihatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.